Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Aryani dari kelas PAI 3 dengan NIM 20202022100. Saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Komunikasi Organisasi Pendidikan. Baiklah, pembahasan pertama saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berinteraksi satu sama lain. Komunikasi juga merupakan hal yang sangat vital dalam keberlangsungan, keberhasilan sebuah interaksi, baik dalam lingkungan formal seperti organisasi dan lembaga pendidikan. Menurut Masnawi, organisasi merupakan suatu susunan, aturan, atau sistematika dari berbagai bagian organ dan elemen-elemen penting yang menjelma menjadi satu kesatuan yang teratur, terstruktur, tersistematika, secara baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pada tahun 1889 sampai 1959, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Komunikasi dalam organisasi pendidikan dapat berlangsung kapan saja, yang melibatkan orang-orang yang berada di sekitar di dalam organisasi itu, baik atasan, bawahan, pimpinan, dan unsur bawahan, antara guru dan siswa di sekolah maupun antara siswa dengan siswa, dan antara guru dan orang tua murid. Ruang lingkup komunikasi organisasi merupakan ranah komunikasi yang berkaitan dalam organisasi pendidikan. Ruang lingkup komunikasi terbagi menjadi 10, yaitu komponen komunikasi, fungsi komunikasi, bentuk komunikasi, sifat komunikasi, metode komunikasi, teknik komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, model komunikasi, bidang komunikasi. Tujuan komunikasi adalah bagaimana bisa merubah suatu sikap, pendapat, perilaku, atau perubahan secara sosial. Komunikasi dapat merubah sikap, perilaku seorang murid ataupun guru, baik dalam proses pembelajaran, sehingga akan tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Baiklah, pembahasan selanjutnya saya akan membahas fungsi komunikasi menurut Affandi. Pertama, fungsi informatif atau menyampaikan informasi. Komunikasi berfungsi untuk memberikan keterangan, data, maupun informasi lain yang berguna bagi kehidupan manusia. Melalui komunikasi, seorang pendidik dapat menyampaikan apa saja yang ingin dia sampaikan kepada peserta didiknya, baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, fungsi edukatif. Komunikasi berfungsi mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian dewasa, bermandiri. Seseorang bisa banyak tahu karena banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Komunikasi sanggup membujuk orang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator. Yang keempat, fungsi rekreatif. Fungsi ini dapat menghibur orang pada saat yang memungkinkan, seperti membaca dongeng. Hal ini dapat memberikan refleksi kepada pikiran para peserta didik yang mungkin jenuh dengan pelajaran yang dianggap mereka berat. Baiklah, pembahasan terakhir saya akan membahas model-model komunikasi menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss. Ada 3 model dalam komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear atau disebut one-way communication. Dalam model ini, komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Yang kedua, model komunikasi interaksional. Komunikasi pada tahap ini sudah terjadi feedback atau umpan balik. Komunikasi yang bersifat dua arah dan ada dialog, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda, dalam arti pada satu saat menjadi komunikator,
pada saat lain menjadi komunikan. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Dalam model ini, komunikasi hanya dapat dipahami dalam kontak hubungan atau relationship antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan.